Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Ayo semangat dong. Hari Semangat. Selasa hari ini kita sudah menyiapkan beragam informasi. Salah satunya adalah tadi terlihat ya TB Simatupang kemarin macet ya. Horor banget itu Waduh. Sampai bilang gini, trotoar mau dijadikan jalanan, iya kan? Ada yang bilang bikin flyover aja Pak, kata dia begitu. Soalnya itu Vi, lagi di jam macet, jam pulang kerja ya, juga, betul. jam aktivitas kerja maksudnya. Betul. Kemudian juga hari Senin, biasanya kan hari Senin lebih padat dibandingkan hari ditambah lagi ada pengerjaan, gitu proyek-proyek dia. apa gitu ya kan. Aduh, makanya beralih ke angkutan umum. Ya, kalau angkutan umumnya sangat memadai sih pasti. Nggak tahu di angkutan umum horor juga. Sama aja macetnya parahnya penuhnya ya. Oke lah, kita simpan hal itu, nanti juga kita akan hadirkan tema dialog yang sudah kita spill pagi hari ini. Tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain ya Via. Ini ada aksi unjuk rasa mahasiswa yang tergabung dalam Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Kota Mataram di kantor Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat yang ternyata berlangsung ricuh. Ya, kericuhan ini terjadi saat puluhan mahasiswa membakar ban bekas di gerbang masuk kantor kejaksaan yang kemudian dipadamkan petugas karena membahayakan. Massa kemudian marah sehingga ricuhlah dengan aparat keamanan. Massa menuntut kejaksaan mengungkap dugaan dana siluman dalam program pokok pikiran anggota DPRD NTB yang diduga melibatkan sejumlah anggota termasuk anggota fraksi di DPRD dan juga sejumlah oknum DPRD. Kedua, maksud kami anggota Dewan disinyalir mengetahui aliran dana ke kantong oknum 39 anggota DPRD, bahkan beberapa diantaranya diketahui juga sudah mengembalikan ya. Massa meminta kejaksaan memeriksa juga Gubernur NTB karena disinyalir mengetahui pergeseran anggaran tersebut. Mereka mengancam akan kembali datang ke kantor kejaksaan bila mana tuntutan mereka tidak didengar. Masih ada ya dana-dana siluman ternyata. Wow, ngeri ti. Padahal kan pemerintah pusat mengatakan efisiensi anggaran. Oh, ya kan? Oke Ti, dari NTB ini kita ke Cianjur. Ini ada warga yang digegerkan dengan adanya jasad bayi ya di saluran irigasi. Diketahui pada bagian tubuh jasad bayi ini ada seperti luka bekas jeratan gitu ya. Tidak hanya di bagian leher tapi juga di bagian kepalanya. Warga kampung Pasir Nangka, Desa Sindang Jaya, Kecamatan Ciranjang, Cianjur geger dengan hal tersebut. Bahkan jasad bayi ini diketahui juga masih terdapat tali pusar ya saat ditemukan oleh warga. Warga awalnya menduga di tempat ditemukan itu adalah boneka, tapi setelah didekati ternyata benar ini adalah jasad bayi dengan kondisi yang cukup memprihatinkan. Ya, tim gabungan juga kemudian mengevakuasi jasad bayi dari aliran irigasi dan langsung membawa jasad bayi ini ke kamar jenazah RSUD Sayang Cianjur untuk dilakukan otopsi. Sementara itu Polsek Ciranjang masih melakukan penyelidikan dengan meminta keterangan sejumlah saksi dan juga memburu orang tua dari sang bayi. Miris banget, masih ada tali pusar, bahkan ada sejumlah luka yang ditemukan di tubuh bayi tersebut ya. Apalagi kalau misalnya masih ada tali pusat, berarti ya baru saja lahir seperti itu. Semoga pihak kepolisian dapat segera mengungkap kasus ini ya Via. Kita bergeser ke informasi selanjutnya. Ini dari Nganjuk, Jawa Timur. Ada seorang pria berinisial MAW berusia 36 tahun yang tega menghabisi nyawa seorang nenek berinisial EMN yang berusia 55 tahun hanya karena sakit hati saat ditagih utang. Pelaku tak hanya melakukan penganiayaan namun juga merampas uang ratusan juta milik korban. Sebelum terjadi penganiayaan, tersangka MAW mendatangi rumah korban. Korban ini sempat mengeluarkan kata-kata yang menyinggung perasaan dari pelaku, yaitu perihal utang piutang. Pelaku akhirnya emosi dan juga gelap mata, bahkan nekat menganiaya korban dengan membenturkan kepala korban ini ke lantai. Akibat dari kejadian ini, korban tewas dengan luka serius di bagian kepala dan juga ditemukan dalam kondisi berlumuran darah di tempat tidur. Pelaku diamankan polisi dan turut juga disita uang ratusan juta dan juga buku tabungan dari tangan pelaku. Pelaku dijerat dengan pasal 365 ayat 3 KUHP tentang pencurian dengan kekerasan, ancamannya 15 tahun
kurungan penjara. Kita ke Bandung, Jawa Barat pemirsa. Ini ada pelaku ya pencurian kendaraan roda 2 yang berhasil ditangkap usai melarikan diri atau kabur dengan meloncat ke Sungai Cikapundung pemirsa. Diketahui pelaku pencurian roda 2 milik warga Jatimulya, Kelurahan Gemuruh, Kota Bandung. Ini diketahui oleh warga, pelaku diketahui 2 orang, langsung kabur usai aksinya dipergoki warga. 1 pelaku berhasil kabur, namun 1 orang lainnya justru melompat ke kali. Maksudnya adalah mungkin untuk kabur dari kejaran warga ya. Tapi justru tertangkap di kali tersebut ya, Via. Nah. Jadi untuk mencegah dari amukan massa yang lebih banyak, dari pihak kepolisian langsung ke TKP dan juga mengamankan pelaku yang ternyata sudah babak belur ini diamuk oleh massa. Pelaku ini berhasil dievakuasi dan juga langsung dibawa ke Polsek Buah Batu untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut. Dari lokasi kejadian juga pihak kepolisian sudah mengamankan barang bukti yang digunakan pelaku untuk melakukan aksi pencurian. Ini udah tobat belum ya? Ya, mungkin dia salah pilih patsun hidup nih. Kenapa? Kan kalau patsun hidupnya mungkin kita harus berusaha, ya. Kita harus berdoa, ya. Serahkan kepada Allah dalam bentuk ikhtiar. Ini sudah berusaha untuk. Nah kalau ini dia salah pilih jargon hidup, dia jargon hidupnya sepandai-pandai tupat melompat, tupai melompat. Akhirnya jatuh juga. Akhirnya jatuh juga, itu ya kan. Jadi yang satu sudah diamankan pihak kepolisian, satu lagi masih dicari oleh pihak kepolisian ya. Oke, kita bergeser ke informasi selanjutnya pemirsa. Sepasang suami istri ini terekam kamera pengawas saat mencuri alat pengeras suara milik Masjid Yayasan Darul Tarbiyah Al-Latif di Desa Benteng Gajah, Kecamatan Tompo Bulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan. Jadi sebelum beraksi, Pak Sutri ini pura-pura ingin ke toilet masjid ya. Kemudian keduanya terlihat mengamati situasi. Jadi saat kondisi sudah sepi, mereka masuk ke dalam masjid mengambil mixer analog, mikrofon, serta kabel. Usai beraksi, pelaku menyembunyikan barang hasil curian di ransel milik sang anak dan pelaku ini kabur menggunakan sepeda motor. Aksi pencurian diketahui saat pengurus masjid hendak mengumandangkan azan, mendapati kunci lemari besi rusak dan alat pengeras suara masjid hilang. Aksi pencurian telah dilaporkan ke pemerintah desa dan pihak berwajib dengan membawa barang bukti berupa rekaman CCTV. Sudah ya, mana mencurinya di masjid, bawa anak kecil pula saat beraksi. Ya pemirsa, ini juga ada sebuah pesawat kargo milik maskapai Amole Air. Ya, ini mengalami kecelakaan di Bandara Aminggaru, Ilaga, Kabupaten Puncak di Provinsi Papua Tengah. Jadi yang Anda saksikan ini adalah detik-detik terjadinya kecelakaan pesawat kargo yang terbakar pemirsa. Pesawat dengan registrasi PKPPI ini diawaki oleh Kapten Andi Reshar dan co-pilot Amianus Wamang ya, diketahui mengangkut material bangunan berupa baja ringan. Pesawat ini terbakar setelah menabrak pos portal Kopasgat saat sedang mendarat. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun salah satu personel Pasgat dilaporkan mengalami luka ringan. Kini badan pesawat telah berhasil dievakuasi ke pinggiran bandara dan menunggu tim dari KNKT untuk melakukan penyelidikan. Jadi itu pesawat aja yang lengang, nggak ada macet gitu, masih nabrak pos juga Ti. Padahal lengang Ti. Padahal lengang ya, apalagi kalau yang jalanannya penuh, ramai, padat. Seperti mungkin pagi hari ini ya. Jangan-jangan iya Ti, rame kayaknya pagi ini nih. Kita akan pantau ya Via, bagaimana kondisi terkini langsung dari wilayah Santa, Jakarta Selatan yang dulu tempatnya Rivi kalau cari kuliner mungkin di Santa. Makan sate Padang yuk. Makan sate Padang. Kita akan pantau bagaimana kondisinya langsung dengan rekan-rekan NTMC Polri. Sudah ada Brigadir Sarah. Selamat pagi. Baik, terima kasih Rati dan juga Arif, serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas di jam berangkat aktivitas perkantoran dari Santa saat ini sudah mengalami peningkatan volume kendaraan, di mana situasi arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Kapten Tendian yang akan mengarah ke Walter Mongin City maupun Blok M sudah dalam keadaan ramai. Antrian kendaraan pada traffic light sejauh 100 meter di belakang garis stop, namun selepasnya kendaraan dapat melaju dengan kecepatan berkisar 35 hingga 40 km per jam.
kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara untuk selalu berhenti di belakang garis stop saat Anda berada di traffic light. Dan selanjutnya untuk kendaraan yang akan menuju ke Wijaya maupun Kemang dari arah Kapten Tendean, situasi arus lalu lintasnya juga sudah mengalami peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini, namun masih relatif normal. Gunakan sabuk keselamatan bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 4 dan juga helm bagi Anda yang akan berkendara dengan roda 2. Sementara kendaraan dari arah Wijaya yang akan berbelok kiri mengarah ke Blok M pada pagi hari ini, situasi arus lalu lintasnya dalam keadaan ramai lancar. Juga kendaraan dari arah Wijaya akan berbelok mengarah ke Kapten Tendean maupun Mampang, situasi arus lalu lintas juga dalam keadaan kondusif, ramai lancar. Dan bagi Anda yang akan berpergian dengan roda 2 karena tidak menentunya cuaca, bekali juga kelengkapan kendaraan Anda dengan jas hujan, namun hindari penggunaan jenis ponco karena rawan akan tersangkut pada jir motor kendaraan Anda. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 327 kasus laka lantas dengan rincian 28 meninggal dunia, 43 luka berat, dan 378 luka ringan. Dari 327 kasus laka lantas tersebut, 61,6% terjadi pada waktu siang hari. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam kondisi yang prima, tidak melakukan aktivitas yang dapat mengganggu konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone, dan juga patuhi rambu lalu lintas dan ikuti arahan dari petugas kami yang berada di lapangan. Dan untuk informasi tentang kondisi arus lalu lintas, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 ataupun melalui SMS center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, salam presisi, kembali ke studio. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa. Presiden Prabowo Subianto memberikan tanda kehormatan kepada 141 warga negara Indonesia dalam upacara penganugerahan Tanda Kehormatan Republik Indonesia di Istana Negara, Jakarta. Sejumlah nama yang menerima tanda kehormatan dari Presiden, mulai dari Ketua DPR RI Puan Maharani, Ketua MPR RI Ahmad Muzani, sejumlah Menteri Kabinet Merah Putih, mulai dari Menko Infrastruktur AHY, Menteri Luar Negeri Sugiono, Mensos Saifullah Yusuf, hingga Seskap Letkol Teddy Indrawijaya. Para penerima penghargaan tahun ini terdiri dari budayawan, politisi, pejuang lingkungan, pejuang kesehatan, kesenian, olahraga, hingga tokoh-tokoh yang mengabdi di daerah 3T, yaitu tertinggal, terdepan, dan terluar. Presiden juga memimpin penarikan sumpah janji jabatan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial Soeharto, Kepala Badan Narkotika Nasional Irjen Pol Suyudi Aryosuto, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Irjen Pol Edi Hartono. Dalam kesempatan ini, Presiden turut melantik Kepala dan juga Wakil Kepala Badan Otorita Pengelolaan Pantai Utara Jawa, serta 8 duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia. Mengulangi kata-kata saya. Demi Allah, saya bersumpah untuk diambil sumpah menurut agama Islam. Bersedia. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Ahli forensik digital Rismon Sianipar kembali menjalani pemeriksaan sebagai terlapor dari kasus tudingan ijazah palsu milik Joko Widodo di Polda Metro Jaya. Rismon mendatangi gedung Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya untuk memenuhi panggilan pemeriksaan lanjutan terkait statusnya sebagai terlapor dalam laporan dugaan penyebaran informasi palsu mengenai ijazah Presiden ke-7 Indonesia Joko Widodo. Dalam pemeriksaan kali ini, Rismon mengaku tidak mempersiapkan apapun karena merupakan pemeriksaan lanjutan yang belum selesai pada pekan lalu. BAP kali ini difokuskan pada pendalaman keterangan Rismon terkait peran dan analisis digital yang ia lakukan sebelum menyampaikannya ke publik terkait dugaan ijazah palsu Jokowi yang menyesatkan dan merugikan. Hingga kini, polisi masih mengumpulkan keterangan dari berbagai pihak termasuk saksi ahli dan pelapor. Sementara itu, ratusan warga Pati, Jawa Tengah menggelar aksi damai secara serentak dengan mengirimkan surat dari kantor Pos Pati ke gedung KPK Jakarta. Ratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu melakukan long march menuju kantor Pos Pati dan mereka meminta lembaga anti rasuah
segera menangkap Bupati Pati Sudewo yang terseret dalam dugaan korupsi dan suap proyek Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJK. Sudewo diduga menerima suap 18,3 miliar rupiah saat menjabat sebagai anggota DPR RI periode 2019-2024. Aksi kirim surat ini juga menjadi pendahuluan sebelum masa menggelar demo di KPK pada 2 dan 3 September 2025 mendatang. Pemirsa, Satgas Garuda Merah Putih 2 berhasil mencapai target utama dari penyaluran bantuan sebesar 80 ton untuk warga Gaza, Palestina. Hingga Senin 25 Agustus, Satgas telah mendistribusikan bantuan sebesar 81,7 ton melalui skema airdrop di wilayah Gaza, Palestina. Pencapaian 80 ton menjadi momen penting karena dijadikan target utama penyaluran bantuan sekaligus melambangkan usia 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Komandan Satgas Garuda Merah Putih 2, Kolonel Penerbang Puguh Yulianto, kepada reporter TV One Fahrial Nugraha yang ikut serta dalam Satgas Merah Putih ini menegaskan operasi kemanusiaan tidak akan berhenti setelah target utama tercapai. Penyaluran logistik akan terus dilaksanakan hingga batas akhir masa operasi. Puguh optimistis dengan kekuatan logistik dan solidaritas Indonesia, Satgas mampu menembus total 100 ton bantuan. Semua itu akan dilaksanakan melalui penjatuhan udara atau airdrop untuk memastikan bantuan langsung mendarat di jantung wilayah Gaza dan juga bisa dinikmati dan dirasakan oleh saudara-saudara kita warga Gaza yang membutuhkan. Amin, amin. Harapannya seperti itu ya. Betul. Dan semoga operasi ini juga nantinya bakal terus bisa dilanjutkan. Dalam arti berkelanjutan, tidak hanya sampai dengan perayaan HUT RI. Betul. 80 tahun sudah diberikan, tapi harapannya bisa terus dan berkelanjutan. Baik pemirsa, peristiwa kebakaran terjadi di pemukiman padat penduduk warga di Kabupaten Mamasa, Sulawesi Barat. Kebakaran menghanguskan 3 unit rumah hingga rata dengan tanah. Inilah rekaman detik-detik kebakaran yang menghanguskan 3 rumah warga yang berada di Kelurahan Lakahang, Kecamatan Tabulahan, Mamasa. Kobaran api yang terus membesar dengan asap tebal terus membumbung tinggi membuat panik sejumlah warga yang berada di lokasi kejadian. Tak adanya armada kebakaran yang tiba di lokasi membuat api sulit dipadamkan. Warga hanya berusaha memadamkan dengan alat seadanya. Diduga penyebab kebakaran lantaran seorang anak yang bermain korek api di sekitar botol bensin hingga apinya masuk ke dalam rumah dan menyebabkan kebakaran. Sementara itu, si pemilik rumah diketahui sedang tidak berada di tempat. Ini harap menjadi perhatian para orang tua yang punya anak ya. Anaknya main korek api dekat botol bensin. Akhirnya 3 rumah malah hangus terbakar. Memang nggak bisa diterima oleh nalar kayaknya itu ya. Di luar Nurul. Di luar Nurul. Pemirsa, aparat kepolisian dari Polres Blora, Jawa Tengah hingga saat ini diketahui belum menetapkan satupun tersangka terkait dengan insiden kebakaran sumur minyak milik rakyat yang terjadi di Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, Kabupaten Blora, Jawa Tengah. Polisi diketahui masih menunggu hasil olah TKP yang dilakukan oleh tim Lab 4 Polda Jawa Tengah. Ya, memang api sudah berhasil dipadamkan pemirsa, namun Polres Blora mengaku masih melakukan penyelidikan secara intensif ya. Jadi penyelidikan ini dilakukan dengan memintai keterangan ahli, yaitu dari Pertamina, yang juga akan memintai juga keterangan dari ahli pidana ya, Ti. Ya, jadi total sudah ada 18 orang saksi yang telah dimintai keterangan oleh pihak kepolisian. Dan dalam peristiwa tersebut sebanyak 4 orang meninggal dunia dan 1 balita masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sarjito, Yogyakarta. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, 2 siswi sekolah dasar, ini tepatnya di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo, terlibat perkelahian yang diduga terjadi di kawasan Pasar Modern Limboto. Dari aksi perkelahian ini juga viral di media sosial.
Dalam video tersebut yang memperlihatkan dua siswi yang berkelahi itu menggunakan seragam sekolah. Ironisnya pemirsa, nampak sejumlah siswi lainnya yang ini justru asik menonton. Bukan bahkan melerai, juga ada gitu yang ya. merekam dari perkelahian tersebut, akhirnya juga viral di media sosial. Pihak sekolah dari kedua siswi membenarkan insiden yang terjadi. Peristiwa terjadi 19 Agustus, usai jam sekolah berlangsung. Pemicu perkelahian diketahui akibat ketersinggungan pembuatan konten video untuk media sosial. Pihak sekolah telah memanggil dan mempertemukan kedua orang tua dari siswi yang bertikai ini, dan informasinya juga sudah didamaikan, Tih. Ya. Agar tidak lagi mengulangi hal yang sama. Lagi-lagi, medsos itu ibarat dua sisi mata uang. Ada positif, ada negatif. Nah, ini sisi negatifnya ya. Betul. Akhirnya justru berbuntut panjang. Semoga tidak dicontoh oleh siswi-siswi lainnya. Oke, Tih. Nah, ini juga yang di luar Nurul juga nih, nalar maksudnya ya. Kalau Anda saksikan detik-detik seorang imam masjid ini ditusuk ya saat memimpin sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman, Tompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Tih. Jadi hal ini dilakukan lantaran, maksud kami, ya, ini video yang viral ya, Via, di media sosial saat penusukan ke seorang imam masjid. Untung ada CCTV yang merekam. Nah, ya. itu dia. Jadi saat imam masjid tersebut sedang memimpin sholat subuh berjamaah, imam masjid ini diketahui bernama Muhammad Jumali, berusia 27 tahun ya, Vi? Ya, memang sosok pria yang ada di dalam video tersebut ya, ini diketahui membawa badik sambil sholat juga begitu. Dan korban kabarnya sudah dirawat di rumah sakit akibat pendarahan yang diderita. Pelaku ini kabur, Tih. Ya. Tapi jemaah lain ini langsung mencegat dan mengamankannya. Polisi diketahui masih terus menyelidiki motif dari pelaku melakukan aksi penusukan terhadap. Penasaran juga ya, imam Via, masjid. karena memang itu kan lagi. Tapi sempat ikut sholat kan? Sempat Meskipun ikut cuma sholat. sebentar gitu. Ya, kemudian ke depan dan langsung menusukkan ke imam tersebut ya, Via. Ya, oke. Ini juga ada sebuah video viral di media sosial memperlihatkan jenazah ini harus diangkut ya dengan ojek sepeda motor oleh warga di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, pemirsa. Seperti yang Anda saksikan di layar kaca, ini dilakukan lantaran akses jenazah yang ekstrim. Jenazah diangkut menggunakan motor menuju desa Tiloggibila, Kecamatan Pinogu. Jarak tempuhnya itu 40 hingga 50 km. Kalau dikonversi ke jam ini bisa sampai 4 hingga 5 jam, Vi, ternyata perjalanan ini. Upaya membuka akses jalan sudah pernah diajukan ke Kementerian Kehutanan, namun berbenturan dengan kawasan Taman Nasional Bugadi, Nani, Wartabone. Jadi miris ya, akhirnya warga juga nggak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa secara mandiri, bahkan membawa jenazah dengan ojek motor kurang lebih 5 jam perjalanan. Jadi diikatkan ke tubuh pengendara ojeknya ya, jenazahnya atau jasadnya, dan setibanya di tempat tujuan, warga yang sudah menunggu langsung melepas kain batik yang diikatkan ke pengendara gojek tersebut, dan pemulasaran tentunya langsung dilakukan oleh warga ya. Baik, kita geser ya, Vi, ke informasi selanjutnya. Ini ada informasi seorang dukun pengganda uang, tepatnya di Medan, Sumatera Utara, ini nekat membunuh seorang pria. Pelaku yang bernama Alfian tersebut nekat membunuh korban ini karena kesal. Korban tidak membawa uang yang sesuai yang ia minta. Memang kalau uangnya dibawa bisa dilipat gandakan gitu. Nah, apakah ini saya kok nggak bisa percaya ya, kan? kayak gini-gini. Itu dia, Vi. Jadi memang jadi kasus pembunuhan itu terjadi ya? pada Sabtu 16 Agustus 2025 silam. Jadi bermula dari pelaku ini menjanjikan bisa menggandakan uang korban. Tapi setelah bertemu, pelaku mengajak korban ke suatu tempat dengan alasan ritual. Jadi hasil interogasi yang dilakukan oleh petugas kepolisian, pelaku ini nekat menghabisi korban karena kesal ya. Korban ini hanya membawa uang Rp1.100.000. Padahal pelaku ini mintanya 100 juta. Jauh banget ya. Mungkin dia dengernya cuma 100 aja. Iya. 100 juta sama 1.100.000. Itu gimana? Itu berarti mau 100 juta rupiah?
Mau lah. Kerja nih. Bukan gandain uang. Kerja. Tapi kalau 100 juta yang diminta pelaku ini, berapa yang diiming-imingi pelaku Ya, ya? itulah Bisa dia. digandain berapa ya? Sampai akhirnya dia kok percaya gitu ya, dengan bujuk rayu gitu. Oke, ini bersama kita pagi ini sudah ada AKP Rasmaju Tarigan, yang bersangkutan adalah Kapolsek Medan Tembung, Medan, Sumatera Utara. Selamat pagi. Pak Kapolsek, Pak Kapolsek. Assalamualaikum. Selamat pagi, Mas. Selamat pagi, Mbak. Ya, Pagi. Pak Kapolsek, selamat pagi. Pak, ini benar Pak, motif yang kami sebutkan tadi adalah jadi pemicu begitu ya. Dukun ini kemudian Membunuh korbannya. Iya, benar sekali, Bang. Karena dari hasil keterangan tersangka yang kita sudah tangkap, apa motifnya itu, dan berdasarkan dari keterangan saksi anak korban yang kebetulan diajak ikut serta untuk menggandakan uang, yang pertama diminta 100 juta turun jadi 20 juta, namun yang dibawa hanya 1.100.000, sehingga memicu ada niat jahat daripada yang mengaku sebagai dukun dan merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Begitu dia, Pak. Oke. Merencanakan untuk melakukan pembunuhan. Memangnya kalau dibawa uang 100 juta atau 20 juta benar-benar bisa digandakan oleh pelaku? Bukankah yang pelaku juga ujung-ujungnya juga berbohong juga ya, Pak Kapolsek? Iya, benar. Kebetulan antara korban dan tersangka sudah lama saling kenal, dan korban mengetahui kalau si tersangka ini adalah berprofesi sebagai dukun, yang mana dari keterangan tersangka bahwa itu hanya dijadikan sebagai modus untuk membohongi orang untuk mendapatkan keuntungan. Begitu dia, Bang. Pak Kapolsek, tadi ada mengatakan direncanakan. Seperti apa? Apakah memang ini tidak pertemuan yang pertama saat membawa uang 1.100.000 rupiah, kemudian ada pertemuan kembali, atau bagaimana kronologinya sehingga bisa dibunuh oleh pelaku? Ya, Mbak, yang mana pada saat perjumpaan yang kedua sudah dijanjikan akan membawa uang sebanyak 20 juta, nanti digandakan menjadi 40 juta. Namun pada saat korban bersama dengan anaknya datang, yang dibawa uang hanya 1.100.000, sehingga korban sudah menjadi tersangka menjadi jengkel dan merencanakan akan membunuh korban. Sedangkan anak korban ditinggal di dalam rumah, kemudian tersangka membawa korban keluar menggunakan sepeda motor korban untuk melakukan ritual, seperti begitu, Mbak. Keseharian dari pelaku yang disebut-sebut warga ini dukun, memang prakteknya ala-ala dukun gitu, di rumahnya ditemukan ada ritual dan macam-macam, atau seperti apa, Pak? Dapat kami bahwa pada saat kami mendatangi TKP rumah daripada tersangka, yang mana memang sebelumnya terbongkarnya ini adalah laporan daripada anak korban yang dianiaya oleh pelaku. Kemudian bapak dia belum pulang juga, yang pergi bersama dengan tersangka. Dari hasil itulah kami melakukan lidik keberadaan daripada tersangka, dan karena ada laporan warga ada temuan mayat, kami cek TKP dan benar itu adalah mayat orang tua daripada anak korban, dan selanjutnya kami melakukan lidik dan berhasil menemukan tersangka. Pada saat dilakukan olah TKP di rumah tersangka memang banyak seperti ritual-ritual dan tulisan-tulisan mantra, begitu dia, Bang. Baik, Pak Kapolsek, bagaimana konstruksi hukumnya, pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku? Ya, sesuai dengan hasil penyidikan, kami unit Reskrim Polsek Medan Tembung
menyangkakan pasal pembunuhan berencana 340, subsidiar 338, lebih subsidiar lagi 351 ayat 3 dengan ancaman hukuman seumur hidup dan paling singkat 20 tahun. Baik, baik AKP Ras Maju Tarigan Kapolsek Medan Tembung, Sumatera Utara, terima kasih atas waktunya dan penjelasannya untuk kami di Apa Kabar Indonesia Pagi, Pak. Selamat bertugas kembali. Nah itu kan CCTV. Ya, kasus kematian Arya Daru Pangayunan ini masih terus berlanjut. Pihak keluarga akhirnya angkat bicara ya, Vi. Ya. Melihat ada sejumlah kejanggalan yang dirasakan oleh pihak keluarga yang tidak dirilis oleh pihak kepolisian. Sehingga keluarga ini meminta ayo pihak kepolisian untuk kembali lagi melanjutkan kasus ini dan juga membuka secara terang benderang. Meminta pihak kepolisian membuka terang benderang, tapi kalau bisa juga hal apapun itu pecahan-pecahan puzzle itu ya diserahkan kepada betul. Kita akan membahas mengenai hal ini ya. Betul. Pagi hari ini sudah ada narasumber yang hadir di studio. Lengkap di studio. Lengkap, sudah ada Pak Yusuf Warshim, anggota Kompolnas RI. Selamat pagi, Assalamualaikum. Assalamualaikum Pak Yusuf. Waalaikumsalam, selamat Sehat pagi. ya. Kemudian juga ada Pak Dwi Librianto, kuasa hukum keluarga almarhum Arya Daru. Selamat pagi, Pak Dwi. Selamat pagi, assalamualaikum. Pak Dwi ini juga kerabat dari keluarga ya? Iya, saya kerabat oke. dari keluarga. Baik, kemudian juga sudah ada Bang Mustafa Benah Rawardana, Koordinator Indonesia Crime Analyst Forum. Selamat pagi, Bang Nahra. Assalamualaikum. Bang Nahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda kami undang kembali karena Anda yang waktu itu cukup memberikan Speak up ya. kemungkinan-kemungkinan lah kan begitu ibaratnya ya. Tapi mungkin saya mau ke Pak Dwi dulu ya. Pak Dwi, ada sejumlah kejanggalan yang kemarin juga sudah disampaikan saat konvers dan juga disaksikan oleh masyarakat Indonesia. Kejanggalan-kejanggalan apa yang mungkin bisa dirinci disampaikan saat ini yang juga bisa menjadi bukti kuat nantinya untuk pihak kepolisian terus mengusut tuntas kasus ini? Yang pertama adalah, yang saya agak ini adalah handphone. Dalam era sekarang handphone kan mudah sekali dilacak gitu loh. Dilacak dan ada beberapa sejak pukul 21.17 itu centrang 1. Ada beberapa komunikasi antara suami dengan istrinya itu centrang 1 sampai tiba-tiba pagi jam 10 sudah centrang 2. Aktif kembali dalam arti? Ya, saya nggak tahu aktif kembali apa, yang jelas itu centrang 2. Karena sejak Sempat nggak di-capture ketika centrang 1? ada. Yang centrang 1 ini nggak sempat di-capture. Oh, nggak sempat di-capture. Tapi isinya mengatakan bahwa itu memang centrang 1. Sejak tidak terhubungkan, di telepon tidak bisa, karena di telepon tidak bisa, lalu di telepon penjaga kos tidak bisa, lalu di telepon lewat jaringan biasa, itu ada lebih dari 10 atau hampir 20, dia telepon nggak bisa. Karena memang kalau saya narasikan perbicaraan dari tanggal 6 sampai tanggal 7 antara dua orang ini, antara almarhum dengan istrinya, itu ada lebih dari 10 lembar, saya tulis Pak. Ada lebih 10 lembar. Karena mereka biasa komunikasi. Bahkan setiap pindah tempat aja, ya jadi berinding, pindah tempat aja, itu mereka kabari. Dan pembicaraannya intens. Artinya komunikasi intens ya? Lebih-lebih tanggal 7, itu suasana mereka sangat-sangat gembira. Excited banget, karena sebelumnya sudah dapat lamsungnya, lalu sebelumnya yang mau berangkat yang berangkat hari itu juga siang itu jam 12-an tiket sudah ready, lalu jam 12-an visa Finlandia sudah ready. Mereka berdua kadang-kadang dalam chatting ada bahasa Finlandia yang karena itu mereka sudah siapkan. Anak-anak juga sudah keluar. Nah, sehingga tiba-tiba centrang 1. Makanya beliau istrinya mencoba hubungi Polsek Menteng. 7 kali hubungi, tidak diangkat. Nomornya itu dapat dari mana Polsek Menteng? Nomor 021319. Dapat dari online kah? Ya, dapat dari online kah? 26390. Ya, karena kita banyak sekali masyarakat, saya pribadi pun juga kadang-kadang mendapatkan nomor dari googling misalnya seperti itu, ternyata nggak update juga Pak, sudah ganti nomornya. Begitu. Ya itu kan kita kan masyarakat yang tahu kita. Kalau saya tanya mau cari apa jadi Google, nggak ada lain gitu lah. Ya, harusnya negara memperbaiki itu. Akhirnya setelah tidak bisa menghubungi Polsek Menteng dan HP Daru, baru tiba-tiba penjaga kos nyambung, baru bisa dihubungi. Paginya? Enggak, malam itu juga. Lalu makanya ada penjaga kos yang mondar-mandir itu karena minta tolong dicek. Kenapa nggak dibuka aja atau gimana? Berapa, Pak? Nah itu Pak. Saya justru malah sebagai masyarakat yang mengetahui pemberitaan ini bertanya Pak, kenapa nggak dibuka saja Pak? Gitu.
Istri menghubungi penjaga kos. Kenapa seorang istri kan sah-sah saja meminta dobrak kah atau apakah gitu? Kalau dari pembicaraan saya dengan mereka, besok saja saya buka gitu loh. Yang mengatakan besok saja saya buka siapa? Penjaga kosnya. Kan via telepon. Istri kan berhak Pak untuk meminta kan? Iya berhak. Tapi dijawab penjaga kos besok saja. Ada kecurigaan nggak istri terhadap si penjaga kos? Saya sekarang ini maksudnya sekarang ini. Saya nggak seperti itu Pak. Jadi saya mencoba netral supaya apa yang saya pikirkan saya bisa lebih membumi lah, lebih jelas gitu loh. Kalau saya sudah menjudgment seseorang, saya udah ke situ agak repot. Pak satu lagi Pak soal sorry nih. Saya penasaran kita penasaran Pak Yusuf, maaf. Bang Lara. Amplop itu apa kabar Pak amplop itu? Amplop itu didapat tanggal 9 malam, diantar oleh seseorang pakai tutupan, laki-laki, apa kurir kah dia itu? Saya nggak tahu. Diserahkan kepada ART, lalu disampaikan ke kami, lalu kita buka, bentuknya adalah styrofoam, lambang bintang, lambang hati, lambang bunga Kamboja. Ada tulisan? Tidak ada. Pengirim siapa? Tidak ada. Lalu tapi ditulisnya ada strip 2 di situ, di belakang tutupan sebelum kita buka ada strip 2. Saya nggak tahu ini maksudnya apa. Saya klarifikasi, itu yang mengantar adalah keluarga ke Polda, diantar oleh salah satu anggota Kompolnas kalau nggak salah. Kita sudah sampaikan ke penyidik. Jadi sudah diberikan kepada pihak kepolisian. Pak Dwi, sedikit dong soal penjaga kos nih Pak. Kan sebelumnya kabarnya sudah ada komunikasi, sudah ada sempat bertemu dengan Arya Daru saat pukul 9 malam dan sudah dikonfirmasi kepada pihak kepolisian ya. Apa yang disampaikan saat pertemuan Arya Daru dan juga penjaga kos? Hanya teguran biasa atau bagaimana? Saya nggak sejauh, nggak sampai. Terus kemudian CCTV yang kabarnya juga diminta oleh pihak keluarga untuk bergeser, apakah memang itu benar? Tidak benar sama sekali. Istri tidak meminta penjaga kos dan sudah diklarifikasi juga bahwa istri tidak minta. Dan yang malam itu kan kamar Daru tidak kelihatan. Hanya lorong aja ya? Lorong aja, itu satu. Tapi dalam hasil penyidikan kan ada 20 titik CCTV. Ya, kita keluarga belum lihat yang 20 titiknya apa aja. Tapi sudah lihat CCTV di posisi yang itu secara real, secara panjang videonya? Belum, kami belum lihat. Justru nanti saya akan sowan ke Polda, kita diskusi masalah ini. Artinya Anda menyayangkan lah ya, begitu kenapa dalam konferensi persnya Polda Metro ketika itu seakan-akan kayak meremehkan saja kasus ini, padahal ada kejalan-kejalan yang menurut Anda penting di situ. Siap. Pak Yusuf, komentar Anda Pak Yusuf. Baik, menarik. Cuman kan sangat disayangkan keluarga yang pada saat ini memberikan kuasa kepada kuasa hukum itu tidak dari awal gitu, awal penyelidikan. Ini kan setelah proses penyelidikan dirilis. Pertama, kita akan cek kembali apakah penyelidikan ini secara administrasi sudah dihentikan belum? Belum. Ya, itu kita pastikan dulu. Jangan sampai ada suratnya dihentikan. Sepanjang secara administrasi itu belum dihentikan, artinya kan sikap penyelidik itu masih sangat terbuka. Termasuk terbuka dengan apa yang disampaikan yang menjadi pertanyaan-pertanyaan kuasa hukum pada saat ini. Pertama, yang menjadi pertanyaan dan perhatian serius dari kuasa hukum, dari keluarga lah ya? Iya, dari keluarga adalah fakta-fakta yang berasal dari pihak istri. Karena memang ini sangat penting. Komunikasi terakhir yang intens adalah dengan istri. Termasuk istri berkomunikasi dengan pihak penjaga kos. Termasuk istri sempat menghubungi nomor yang diyakini melalui pencarian online Polsek Menteng. Ini menarik, tentu kita akan tindak lanjuti mengapa ada sampai tidak ada respon. Kalau itu benar nomor Polsek Menteng, kalau memang sudah tidak digunakan, mestinya diupdate. Siapa yang bertanggung jawab dengan itu? Nah, walaupun demikian, semua fakta-fakta yang kemarin itu berasal dari istri, tentu punya hubungan dalam bahasa hukum, punya nilai koherensi untuk menunjukkan sebuah kebenaran dengan klarifikasi ataupun keterangan-keterangan dari pihak
penjaga kos. Tapi kalau nanti ingin diseriusi, tentu hak-hak penjaga kos juga perlu dihormati. Apakah nanti akan didampingi kuasa hukum atau tidak? Sementara kan kemarin tidak didampingi kuasa hukum. Tentu kan ini harus posisinya berimbang. Kalau kita berpatokan kepada perhatian fakta-fakta yang ingin didapatkan melalui istri, misal, mengapa penyelidik tidak menggali fakta-fakta berasal dari handphone istri? Ini Pak Yusuf ngomong kayak gini, memang benar tidak ada satupun barang istri, handphone istri. Handphone istri masih ada di kami. data kita Artinya tidak diperiksa oleh penyidik. masih dipegang istri. Gitu. Seharusnya. Ya, tapi kan istri dulu sudah dilakukan berita acara wawancara. Betul. Apakah handphonenya waktu itu sekaligus dilihat? Dilihat atau memang hanya wawancara saja? Ini kan berasal dari kuasa hukum, yang ini kita catat. Nah, ini kita catat, karena sorotannya sementara kan itu. Yang kedua dari sorotan pada handphone. Handphonenya Daru, Arya Daru. Ya, handphone Daru sendiri yang terakhir digunakan itu, dan itu sebagaimana saran kami, dan Polda Metro Jaya, penyelidik juga merilis pada waktu itu, masih terus berupaya melakukan pencarian. Masih terus pencarian handphone tersebut. Artinya kan tadi ada fakta bahwa Centrang 2 itu. chat yang itu pada pukul 21 sekian itu tidak masuk, masih centrang 1, tapi pukul 10-an pada tanggal 8 itu masuk. Apakah itu sudah masuk proses pemeriksaan digital di lapor digital terkait dengan device yang sempat terhubung dengan handphone terakhir yang digunakan oleh almarhum, misal device WA, apakah WA itu masih aktif di device lain? Nah, itu kan perlu dipastikan. Hanya dugaan kita itu setelah ditemukan almarhum di dalam kamar pukul 7.39, kalau sudah pukul 10 ya diduga sudah dilakukan pemeriksaan di laboratorium forensik. Artinya pada saat dibuka device itu, jadi jangan-jangan centrang 2 itu karena dibuka device yang terhubung dengan handphone terakhir itu. Tapi kabarnya pihak kepolisian tidak bisa menemukan. Ya, itu dugaan kita. Ini yang kedua ini sangat menarik terkait dengan handphone chat yang itu masuk. Centrang 2 itu kan menarik. Iya. Termasuk Instagram yang katanya masih aktif di tanggal 14 Asumsi Agustus keluarga ya, Pak, centrang 2 itu berasal dari ponsel. Iya, ponsel. Tapi kalau Pak Yusuf mungkin memperkirakan karena memang sudah ditarik gitu ya datanya. Jadi centrang 2 begitu. Di device yang lain. Ada penjelasan dari ahli digital laboratorium forensik kan menjelaskan ada terhubung dengan device lain. Iya. Apakah itu juga terhubung sehingga ketika dilakukan pemeriksaan dibuka dia langsung masuk. Dan itu inilah yang perlu direspon oleh penyelidik. Apa yang menjadi pertanyaan-pertanyaan dari pihak keluarga ini terkait dengan satu, fakta-fakta yang perlu digali dari pihak handphone istri. Yang kedua, terkait dengan adanya fakta centrang 2 masuk ke WA almarhum. Kalau ternyata memang ditarik ya, artinya udah selesai tuh kejanggalan yang dikatakan oleh keluarga. Karena itu udah ditarik ke device yang lain. Kalau untuk amplop coklat sendiri, apakah juga harus didalami siapa yang memberikan? Apa makna dari pesan itu? Atau ngeri-ngeri sedap? Amplop coklat itu fakta yang memang kita mendapatkan informasi dari pihak keluarga pada saat tanggal 20 Juli. Komponas berkunjung ke sana. Isinya tadi sudah terkonfirmasi, hanya memang yang perlu dilakukan pendalaman siapa orang yang mengantar itu, apakah kurir atau itu dari rekan yang mengirimkan atau apa itu. Bunga kamboja itu kan identik dengan pemakaman loh. Iya. Iya kan? Ucapan agak ngeri-ngeri sedap. Makanya benar saya tadi di awal tuh agak ngeri-ngeri sedap. Kalau love apa, Mas? Hah? Kalau love. Love. Kan love, love cinta biasanya kan ya. ada hati, ada bunga. Ada bintang ya? Ada bintang. Bukan. Maksudnya apa itu Pak Yusuf? maksudnya? Iya, itu. Saya nggak tahu, tapi saya pernah. Pak Yusuf bukan ahli tafsir kayaknya. Saya pernah tahu bahwa itu hubungan dengan Apa Pak? TPPO. Oh, kalau dari keluarga asumsinya ke situ ya. Tapi tadi sudah dijelaskan juga mengenai nantinya akan didalami oleh karena Kamboja itu bukan tumbuhan tapi negara, maksudnya begitu? Oh, bukan, kalau Kamboja betul mati. Kematian. Kematian. Oke. Kalau bukan negara. Bukan. Karena tadi menyinggung TPPO soalnya. Ya, memang lambang love itu
kaitannya ke sana. Oke. Kalau bintangnya Pak? Kalau Kira-kira? bintang pejabat lah. Pejabat, oh. Pejabat sipil atau pejabat apa, Pak? Pak Dwi tidak tahu. Mang Nahra mungkin Bang Nahra. bisa menyambungkan tali temali ini, Bang Nahra, usai jeda tapi ya. Oh, iya. Kita jeda dulu, kami akan kembali saat lagi. Jatuh. Kita jahit. Jadi gitu, Ti. Apa, Pi? Mau biar Bang Nahra aja. kaca apa Biar gimana Bang Nahra nih? aja. Bang, sebegitu rumitnya setelah sebulan lebih gitu ya, kasus ini bukan ditutup, tapi puncaknya adalah konferensi pers dari Ditreskrimum Polda Metro Polda Jaya. Metro Jaya. Ada temuan kejanggalan-kejanggalan. Ya. Anda melihatnya? Kita mulai dari telepon Polsek Menteng dulu. Kenapa Ya. dengan telepon itu? Tradisi tanda petik ya, tradisi yang saya tidak suka ya. Kita kalau telepon PSTN di kantor polisi. Ini barusan terjadi setelah kasus Arya. Ini Purwakarta. Anda update nggak? Ada namanya Dewi Permata Karisna. Iya. Seorang perempuan dia lama diancam oleh seseorang, dia kenal dengan orang itu, lalu dia telepon polisi nggak ditanggapi, dia lapor polisi, nggak ditanggapin pula, akhirnya dia mati betul dibunuh orang itu. Padahal dia Di Purwakarta. membutuhkan keamanan pada saat Yes, itu. betul. Ini baru tanggal kemarin 12 Agustus. Kejadian Karena tidak di Purwakarta. responsifnya Purwakarta. Nggak pihak direspon. kepolisian. Itu datang langsung loh. Bayangkan telepon polisi. Saya kenal banyak polisi. Dia mengatakan, ini oknum ya. Iya. Kenapa sih banyak yang tidak diangkat telepon itu? Karena kami sering diisengin, Pak. Ada telepon diangkat, nggak ada yang suaranya. Kadang-kadang ada telepon di meja, diangkat, halo, ditutup. Kadang anak kecil telepon iseng, karena telepon itu nggak pernah dimatikan, nggak boleh dimatikan. Akhirnya apa? Ini menjadi tipikal, menjadi apa ya, kebiasaan. Oke. Kalau ada telepon, kadang malah terutama di malam hari. Bang Nahra, tapi Anda tuh kan langsung menuduh bahwa nomor tersebut adalah benar nomor polsek. Iya, kalaupun itu benar, tetapi begini, kalau nomor itu nomor meja kantor polisi, jarang sekali ganti nomor. Jarang sekali ganti. Jarang sekali, yang ganti nomor sering ganti nomor handphone yang dirilis. Tapi pada saat break tadi, Ratih tadi Saya mencoba untuk menghubungi, tapi memang nggak bisa ditelepon Iya. under reconstruction. Ya, Bahasa Inggris. kadang-kadang begini kasusnya itu. Mohon maaf ini jadi agak panjang ya. Ah. Kadang ini oknum-oknum yang malas-malas itu, kalau dia sedang tidak ingin menerima telepon, ini gagang dikeluarkan. atau kabel dicopot Kabel sekalian. dicopot. Itu jawabannya begitu. Nah, itu soal telepon. Jadi tidak mungkin nomornya ganti. Nggak Tapi ganti. mungkin kemungkinan-kemungkinan yang disampaikan Bang Nahra ini ya. Betul. Nah, sekarang yang pertama. Yang kedua, saya berharap kasus ini akan panjang. Kenapa, Yang Bang? penting tidak ditutup pokoknya. Panjang tapi jelas dong, Bang. Jelas, nggak apa-apa. Karena keluarga ini kan novum perkembangan baru, keluarga mulai menunjuk pengacara, Ya. mulai bicara terbuka, Ya. chat-chatnya mulai dibuka. Nggak apa-apa, itu bagus. Karena dalam adagium investigasi ada istilah no perfect crime. Nggak ada kejahatan sempurna. Jadi pasti meninggalkan jejak. Persoalannya adalah ini antara, mohon maaf ya, ini kan belum saya masih berpikiran itu dibunuh. Antara pelaku dengan penyidik pintar mana? Ya. Harusnya penyidik dong. Sehebat-hebat pelaku ini melakukan rencana, melakukan kerja, menyiapkan jalan kabur. Itu kalau penyidik bagus akan ketemu jejaknya, akan menemukan jalan menuju pelaku. Tapi soal amburadul-amburadulnya penjahat ini, misalnya kasus-kasus kayak baru-baru inilah ada penculikan apa-apa. Nah, kalau penyidiknya ini nggak bisa menangkap ada feeling untuk ke sana, Ya. nggak memiliki keterampilan membaca, ya nggak bakal terungkap. Padahal amburadul. Walaupun dikatakan ke pihak keluarga ini memiliki keahlian seorang profesional. Profesional lah disebutnya. Makanya saya kemarin tetap curiga sampai hari ini. Karena begini, kalaupun dia bunuh diri, si Arya ini, itu kecil kemungkinan. Karena saya membaca banyak jurnal ya tentang bunuh diri. Itu bunuh diri itu selalu, meskipun itu dia siapkan sendiri, selalu kalau dalam ada yang menciptakan dengan video, tetap aja dia kejot-kejot, dia gulung-gulung. Respon tubuhnya ya. Respon secara tubuhnya natural itu keluar air mani dan seterusnya, itu ada yang kerekam CCTV banyak di Google, di YouTube banyak. Lah ini sama sekali nggak ada bukti-bukti, misalkan kerusakan atau pergeseran spring bed ini, penutupnya, selimutnya nggak berarti. Ditutup selimut. Ditutup selimut ya. hanya keluar sedikit Artinya kakinya kemungkinan besar sebelum ini dibunuh, tetapi pembunuhnya betul-betul melakukan operasi yang sangat profesional, sangat rapih, sehingga kita ngiranya kita digiring untuk dengan alat-alat itu bunuh diri. Apa buktinya? Lah dia pakai lakban yang itu kan yang beli dia sendiri. Oke. Seolah-olah dia yang bunuh diri dengan alat, dengan benda yang dia beli, seolah-olah itu persiapan. Ya, Tapi kan Padahal nggak juga. diplomat kan memang biasa menyimpan itu. Biasa. Kan? Oke. Itu kan sebagai kadang-kadang dimanfaatkan untuk Ya. membedakan misalkan koper Bagasi, bagasi bagasi. dan Nah, sebagainya. ya, oke.
Nah yang kedua, tetapi kalau pembunuhan ini polisi harus lebih giat lagi. Kalau bunuh diri itu gampang menyimpulkan kayak kemarin ya. Bukan gampang lah, saya nggak menyepelekan ya. Apa namanya polisi kan? Kenapa? Ya kurang giat apa namanya, semua bukti sudah saya ceritakan kasus di Caroline ya, di Amerika. Tahun 47, tanggal 15 Januari 47, itu ada nama artis namanya Elizabeth Short, panggilan Beth. Beth itu artis masih muda, 22 tahun. Ditemukan mati, tubuhnya terbelah dua. Terbelah dua. Nah, saat itu polisi di Amerika itu rusak-rusaknya, nakal-nakalnya, korup-korupnya. Sehingga polisi itu ya menurut buku Police Organization karangan Maurice Punch tahun 85, polisi oknum yang nakal itu di Amerika itu karena dipengaruhi beberapa hal. Pertama, kalau nggak menguntungkan dirinya atau organisasinya nggak dia kerjakan. Dua, kalau dia nggak dijanjikan oleh salah satu pihak untuk menemukan atau mengungkap kasusnya, dia tidak. Jadi di sana istilah 86 di Indonesia itu di Amerika sudah lama terjadi. Maka mengelahirkan polisi-polisi korup yang malas. Tapi ya saya nggak yakin lah untuk unsur itu masuk di kasusnya. Nanti dulu. Kasus ini sebenarnya hanya pendek waktunya. Itu kan di GI ketemuan dengan dua orang teman. Ya, beberapa teman-temannya di Kemlu gitu atau tanda petik love tadi itu. Kan kira-kira hanya jam 9 malam sampai subuh katakanlah. Rancangannya itu loh. Tentang waktunya. Kalau pembunuhan ya, itu tentu pelakunya nggak mungkin mempersiapkan, kalau di triggernya itu loh ya, nggak mungkin secepat itu mempersiapkan untuk membunuh. Kecuali dia memang sebelumnya punya keahlian. Katakanlah seorang pembunuh bayaran atau mohon maaf oknum aparat yang dia memiliki keahlian, keterampilan khusus membunuh dengan cepat atau membunuh dengan rapi. Maka meskipun waktunya hanya pendek, dia bisa melakukan itu. Karena kalau kesimpulannya bunuh diri atau nggak ada pihak lain terlibat, itu agak janggal. Maka dari itu, karena kejahatan nggak pernah sempurna, teruskan ini sampai ketemu. Saya ngikutin sampai ketemu pembunuhnya maksudnya. Sampai terungkap. Kalau yang kemarin katakan dokter belum terungkap, selama masih ada misteri, belum terungkap namanya, masih ada misteri. Iya kan? Kalau nggak ada misteri lagi udah terungkap itu. Tapi kalau masih ada misteri, masyarakat masih curiga. Berarti saat ini pihak kepolisian juga harus mendalami seperti HP milik sang istri. Iya dong. Informasi yang saya dengar itu ya belum di BAP, belum BAP, masih BAW kan. Jadi belum diperiksa secara detail. Tetapi saya pernah pengalaman begitu, kita kalau masuk ke ruangan penyidik saya kira sudah bisa tersadap itu kalau soal handphone itu. Pak Dwi, adakah kejanggalan dari Anda juga, Pak Nikolai juga, ayah Anda dari almarhum Daru, istri, bahwa profesional ini mengerucut kemana? Saya nggak bisa menduga. Sudah digambarkan oleh Bang Nahra bahwa untuk kurun waktu jam yang tidak terlalu panjang, singkat saja, dengan kondisi yang rapih, clean seperti itu, ini benar-benar profesional. Kalau dari rilis Polda kemarin, ada yang saya agak ini underline ya? Underline ada kenapa disebut privasi. Pada saat menjelaskan kepada salah satu saksi, nah, ini privasi, nggak bisa dilanjutkan. Padahal dalam bukti-bukti yang lain, mohon maaf kayak kondom dan sebagainya disebutkan gitu loh. Kalau ini kok privasi, nah itu yang kami agak bingung gitu dari pihak keluarga ya. Pak Yusuf, apakah polisi melokalisir penyelidikan yang dilakukan? Yang dilakukan. Soal melokalisir atau kan ada privasi tadi, tidak mendalam di situ. Sesuatu yang dilokalisir atau tidak, tentu dari penelusuran pemantauan yang dilakukan Kompolnas, kan Kompolnas kan ke Jogja, ke TKP. Dapat data banyak ya. Sejauh ini belum mendapatkan hal-hal yang melokalisir seperti itu. Kita garis bawahi saja rilis Direktur Reserse Kriminal Umum itu kan paling pertama sekali belum menemukan, belum. Apabila ini masih penyelidikan ini belum secara administrasi dihentikan, tentu masih kemungkinan terbuka, ya masuk akal karena handphone saya menegaskan betul itu dari awal itu handphone almarhum itu harus dicari, harus bisa didapat. Ya, gitu. Nah, kita sudah melakukan penalaran bahwa ini diduga membunuh. Ini kita menalarkan kan kemarin itu pembunuhan. Nah, karena kan penyidikan itu kan untuk mendapatkan terang, fakta-fakta, informasi peristiwa pidana atau bukan. Kita nalarkanlah itu pembunuhan. Kapan itu terjadinya? Ya, lokusnya itu ya dimungkinkan
kalau berdasarkan rekaman CCTV pukul 23.23 almarhum sudah berada di pintu area rumah kos, maka sampai ditemukan pukul 7.39 tanggal 8, ya lokusnya itu di rumah kos. Kalau kita nalarkan, di mana dia dibunuhnya? Siapa pelakunya? Kalau pelakunya kita anggap itu melakukan di area kos, dimungkinkan, diduga orang yang melakukan itu sudah berada di rumah kos. Atau dia ngekos. Kan begitu. Nah, penalaran itu kita belum mendapatkan jejak-jejak yang menunjukkan fakta. Di kamarnya bagaimana jejak. Lakban. Seprofesional itulah pelaku sampai tidak menyisakan jejak. Iya, lakban memang rapi. Faktanya kan, rapi. Dan dibungkus kain plastik. Lakban itu mengandung lem. Itu bisa merekatkan jejak apapun. Katanya bisa pakai sarung tangan. Iya, sarung tangan kan ada jejak bekas sentuhan. Itu tidak ditemukan? Ya, itu tidak mendapatkan fakta itu. Lakban itu sesuatu yang bukan istimewa. Kita semua pasti punya lakban di rumah, kan begitu. Tapi tidak lakban kuning, Pak. Lakban itu kan lem. Coba aja pakai sarung tangan dilekatkan. Dia menimbulkan jejak. Ada jejak yang tidak teridentifikasi. Fakta-fakta itu belum kami dapatkan penjelasan itu. Bang Nahra, Love, Star, Bunga Kamboja. Bunga Kamboja. Saya kira ini ya, saya duga ya, ini ada pihak lain yang mereka ikut nunggangin kasus ini. Supaya ada dua kemungkinan, supaya terungkap atau tidak terungkap. Menunggangi kasus ini? Yes. Dengan mengirim amplop itu? Ya. Kenapa tidak Anda mungkin kaitkan dengan dugaan Anda di Grand Indonesia? Apanya? Kiriman amplop itu. Maksudnya dikirim? Karena kan di situ ada heart ya, hati. Di situ ada bintang. Dan tadi Anda bilang hati-hati. Tadi kan Anda kan curiga juga dengan yang kalau yang Indonesia. Ini, kalau misalnya peringatan untuk hati-hati misalkan ya. Tentu itu dikirimkan hati-hati atau heart ini? Heart. Karena bisa dua-duanya. Itu dia. Karena ini kasus heart, maka hati-hati. Tapi mungkin itu bisa dikirimkan sebelum dia tewas misalnya loh. Tapi tadi kata pihak keluarga menduganya ada hubungan dengan TPPO. Asumsinya. TPPO. Kerjaannya. Saya kok jauh ya ke arah sana itu, jauh ya. Saya kira pertemuan pendek itu di G itulah yang jadi trigger. Kalau sebesar yang itu saya agak jauh karena itu mungkin sudah lama kalau soal itu. Dipersiapkan sudah lama. Jadi istrinya, maka saya nyecer ke beliau ini, istrinya kok seintens itu mengejar kepada penjaga kos. Tahu kan? Untuk menguping, melihat ke dalam, melongo sampai berjari jam ke jam, menit itu motifnya apa? Saya singkat mau ke kuasa hukum Pak Dwi, tapi istri tahu siapa yang bertemu dengan Arya terakhir itu? Tahu. Dua orang itu tahu. Daru itu selalu terbuka dengan istrinya. Soal mau ketemu siapa namanya? Dion dan Farah. Itu di chat ada. Oh, di chat ada itu? Ada. Saya mau ketemu Dion dan Farah. Itu spekulasi yang sudah terbantahkan lah. Ada hubungan lain dan lain sebagainya, itu terbantahkan ya? Belum terbantahkan. Ini pihak keluarga sudah mengatakan? Terutama, kecuali ada satu kejadian yang buat istrinya khawatir banget. Khawatir banget, sehingga ngecek terus dari menit ke menit. Sebelumnya nggak seintens suami istri, kita tahulah sekhawatir kita terhadap, karena sebelumnya kan nggak ada apa-apa, biasa-biasa aja. Maksudnya ada apa? Ada ancaman kah sebelumnya atau bagaimana? Mungkin ancaman, mungkin kekhawatiran terlalu tinggi terhadap kejadian tertentu, karena mungkin satu detik kejadian itu membuat istrinya shock, membuat dia khawatir sekali terhadap suaminya, nasib nyawa suaminya. Baik. Pak Dwi, ini terakhir ya, Pak Yusuf. Sudah diserahkankah semua itu dari konversi itu kepada pihak penyidik, pihak kepolisian? Belum. Jadi kami apa rencananya, Pak? Kami masih konsolidasi 1-2 hari ini, mungkin dalam waktu dekat kami akan Artinya akan koordinasi ya, Pak ya? Pasti. Dan harapannya adalah bisa ditindaklanjuti. Siap. Harapan keluarga seperti itu. Kita akan nantikan ya. Kompolnas tetap akan mengawasi dan memonitor terus ya pasti. Kita sebagai pengawas fungsional terbuka, kapan mau datang ke Kompolnas nanti kita terima. Baik. Kita nantikan akan seperti apa kasus ini ya. Terima kasih banyak Bapak-bapak sudah hadir pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Oke, kita harus ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Nanti kita hadirkan informasi DPR dan juga pemerintah menyepakati perubahan badan penyelenggara haji yang nantinya akan menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Seperti apa dan siapa yang akan menduduki menteri dan wakil menterinya? Nambah menteri Pak Prabowo. Kita akan sambung di segmen berikutnya, tetap bersama kami. Yang saya hormati
Menteri Hukum DPR dan pemerintah menyepakati perubahan Badan Wakil Penyelenggara Haji Seknek menjadi Kementerian Haji dan Umroh. Kesepakatan tersebut tercapai dalam rapat panitia kerja Panja RUU Haji. Perubahan nomenklatur BP Haji menjadi kementerian sudah dituangkan di dalam pasal-pasal revisi Undang-Undang tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Dengan perubahan ini otomatis seluruh dan tanggung jawab terkait haji sudah dialihkan sepenuhnya ke Kementerian Haji dan Umroh. Kemarin momentumnya di gedung DPR sudah disepakati dan biasanya ini akan diperkuat di paripurna. Rencananya hari ini ya, Via? Kabarnya gitu ya? Kabarnya hari ini ya. Kita akan membahas langsung dengan Bang Daniel Anzar Simanjuntak, Wakil Ketua Badan Penyelenggara Haji. Assalamualaikum, selamat pagi. Assalamualaikum, pagi Bang Anin. Waalaikumsalam, Mas Arif Fadil dan Mbak Rati. Sehat selalu. Bang Daniel, Insya terima Allah, kasih waktunya Bang Daniel. Hari ini rencananya akan paripurna mensahkan dari RUU Penyelenggaraan Haji dan Umroh dan nantinya akan ada Kementerian Haji dan Umroh. Boleh digambarkan kepada pemirsa akan seperti apa nantinya, Bang? Betul Mbak, jadi hari ini rencananya ada paripurna pengesahan pada tingkat kedua setelah kemarin pembahasan pada tingkat pertama sudah tuntas terkait undang-undang atau rancangan undang-undang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Setelah beberapa bulan DPR khususnya Komisi 8 membahas terkait dengan perubahan ketiga rancangan undang-undang penyelenggaraan haji dan umroh ini dilakukan. Dan nanti secara satu yang substansi dari perubahan ketiga undang-undang tersebut adalah penyelenggaraan haji tidak lagi ditangani atau menjadi wewenang dari Kementerian Agama, tapi sepenuhnya berpindah kepada institusi baru yang disepakati antara DPR dan pemerintah dalam bentuk kementerian. Nah, apakah nanti namanya Kementerian Haji dan Umroh atau nama lain itu akan sangat tergantung dengan Presiden Prabowo Subianto. Oleh sebab itu nanti kita tunggu hari ini penetapan di sidang paripurna atau pembahasan tingkat kedua. Nanti diikuti tentu adalah Perpres atau peraturan Presiden terkait dengan Kementerian Haji yang akan diresmikan oleh Presiden. Artinya kalau sudah akan diresmikan oleh Presiden, artinya sudah punya kantor kementerian tersendiri kan begitu. Nah ini kan kita sudah menghitung tidak lagi 1 tahun berarti ya, sudah tinggal beberapa bulan ke depan, tupoksi pemberangkatan haji akan dilaksanakan oleh kementerian baru ini. Seberapa siap Bang Anin? Ya, insya Allah sangat siap karena memang Badan Penyelenggara Haji kan selama lebih dari 10 bulan belakangan itu melakukan tugas-tugas dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan haji yang dilakukan oleh Kementerian Agama, sehingga ketika selesai penyelenggaraan haji 2025 yang lalu segera persiapan 2026 dilakukan. Dan kan kami terus bekerja bersama-sama dengan Dirjen PHU atau Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Artinya selama ini kita embedded bersama-sama dalam satu tim bekerja sehingga Badan Penyelenggara Haji yang melakukan tugas-tugas dukungan selama ini nanti 2026 penyelenggaraan haji 2026 itu sepenuhnya sudah ditangani oleh Badan Penyelenggara Haji yang nantinya berubah menjadi kementerian. Haji. Bang Anin, kalau masyarakat juga masih ingat begitu Bang terkait kasus dugaan korupsi kuota haji, bagaimana memastikan dalam kementerian baru ini transparansinya, kemudian efektivitas anggarannya, dan juga pelayanan haji dan umroh ini Bang? Mbak Ratih, jadi memang amanah yang diberikan oleh Presiden kepada kami ketika Badan Penyelenggara Haji itu dibentuk adalah Presiden meminta agar
institusi baru atau otoritas baru penyelenggara dan pengelola haji itu harus menjadi institusi yang wajah utamanya itu adalah integritas. Wajah utamanya adalah lembaga yang bersih dari praktek korupsi dan manipulasi. Nah, oleh sebab itu terus terang Presiden menginginkan selain harus diisi oleh orang-orang yang berkompeten, juga harus diisi oleh orang-orang yang integritasnya terjaga dan integritasnya tinggi. Nah, oleh sebab itulah nanti dalam proses pergeseran SDM dari Kementerian Agama maupun kementerian-kementerian yang lain itu ada proses screening, ada proses persyaratan yang ketat, terutama terkait dengan rekam jejak. Kemudian kita ingin menghasilkan orang-orang yang betul-betul punya integritas. Nah, nanti pergeseran SDM itu tidak hanya berasal dari Kementerian Agama yang menangani penyelenggaraan haji selama ini, tapi juga dari institusi-institusi lain. Jadi kita belanja SDM lah, kira-kira begitu, belanja SDM yang mumpuni, kompeten, dan punya integritas. Kan hari ini kan beberapa SDM BP Haji misalnya itu terdiri dari ASN dari banyak kementerian. Nah, salah satunya dari KPK, kemudian ada juga dari Kejaksaan, bahkan 7 penyidik KPK yang sempat tidak lulus TWK dulu bersama dengan Pak Firly, sekarang bergabung bersama saya, membantu saya terkait dengan pengawasan dan membangun institusi yang punya integritas tinggi. Baik, kita doakan semoga lancar paripurnanya sehingga dapat segera disahkan dan langsung dieksekusi ya Bang ya. Karena betul. Sebentar lagi melihat Terima akan kasih, ada Mas Arief, Mbak Rati. Persiapan untuk penyelenggaraan haji dan umroh. Terima kasih Bang Anin atas waktunya pagi ini di Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat beraktivitas, bertugas kembali. Assalamualaikum. Siap, terima kasih Mas Arief, Mbak Rati. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kita ajak pemirsa untuk jeda dulu sejenak. Semoga haji lancar. Amin, amin ya robbal alamin. Dan semoga juga ada yang lancar lainnya, Ti. Apa tuh? Jalanan. Iya, Ti. Kayaknya udah lancar ya mungkin pagi hari ini. Yakin, Ti? Nggak tahu juga. Kita nanti akan pantau ya seperti apa kondisi jalan TB Simatupang, khususnya dari arah Lenteng Agung menuju Ragunan yang kabarnya ini horor sekali, ya. Ada reporter kita nanti Iman Fajar ya. Ada untuk memantau langsung bagaimana kondisinya. Saat lagi. Kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi on location. Saat ini kami melaporkan dari salah satu lokasi kepancetan yang cukup parah di Jakarta, yakni di Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan. Dan saat ini pemirsa jam menunjukkan waktu pukul 8:13 waktu Indonesia Barat. Dan seperti inilah kondisi terkini dari Jalan TB Simatupang di Jakarta Selatan. Yang Anda lihat di sini pemirsa adalah jalan yang menuju ke arah Lebak Bulus, pemirsa ya, tepat di depan Cibis Park. Dan bisa kita lihat di sini bagaimana kepadatan ini terjadi sudah sejak dari pagi hari ini ya. Dan bisa dilihat ini bagaimana sejumlah petugas juga tengah berusaha untuk mengurai kemacetan yang ada di Jalan TB Simatupang. Dan kalau kita lihat di sini pemirsa, ini merupakan jalan yang di sebelahnya adalah jalan untuk memasuki tol Fatmawati. Dan di jalan raya yang di sini pemirsa bagaimana kita lihat ini merupakan jalan yang cukup padat ya. Dan memang ini seringkali terjadi tidak hanya di hari kerja namun juga di akhir pekan juga kondisinya kurang lebih sama pemirsa. Apalagi hari kerja seperti ini tentunya ini menjadi kemacetan yang cukup dikeluhkan oleh masyarakat. Dan yang Anda lihat di sini pemirsa ini yang menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang, yakni adanya proyek. Ini kalau bisa dilihat ini ada bedeng-bedeng ya pemirsa. Nah ini yang menjadi penyebab dari kemacetan yang terjadi di Jalan TB Simatupang. Dan sebagai informasi pemirsa, bedeng ini merupakan proyek ataupun juga ya proyek dari salah satu BUMD untuk mengurus ataupun juga memproses tinja yang ada di sekitar kawasan ini yang rencananya sebelumnya ditargetkan akan selesai pada Desember 2025. Namun dari Pemprov DKI Jakarta meminta untuk proyek-proyek ini
dapat diselesaikan lebih cepat, paling tidak November 2025. Karena memang sejumlah proyek yang ada di Jalan TB Simatupang ini menyebabkan kemacetan yang cukup parah ya di Jalan TB Simatupang ini. Dan sebagai solusi kemacetan yang ada di Jalan TB Simatupang, Pemprov DKI juga berencana untuk melakukan alih fungsi trotoar untuk menjadi jalur kendaraan. Dan kalau kita lihat di sini pemirsa, ini merupakan salah satu trotoar yang rencananya akan menjadi ataupun juga dialihfungsikan untuk nantinya menjadi jalan bagi kendaraan. Kalau kita lihat di sini pemirsa, ini lebarnya mungkin hanya bisa untuk 1 atau 2 orang saja pemirsa. Jadi kalau kita lihat di sini pemirsa, ini ada petugas yang berjaga ataupun juga sedang bertugas. Ini kalau kita ada 2 orang di sini, ini tentunya cukup sempit sekali ya pemirsa ya. Dan di sebelah sana juga trotoar ini juga tidak sempurna juga pemirsa, bagaimana di sebelahnya ini ada selokan. Dan juga di tengah-tengah trotoar ya, ini juga ada penerangan jalan umum atau PJU ya, yang tentunya membuat trotoar semakin sempit. Ini menjadi tugas dari Pemprov DKI Jakarta untuk dapat mengurai kemacetan di Jalan TB Simatupang yang cukup parah ini. Kembali ke studio. Baik, terima kasih Iman Fajar, lapornya langsung dari Jalan TB Simatupang, Jakarta, terpantau sampai dengan pukul 8:16 ini masih padat merayat. Saya nggak bayangin ya, itu jalan yang cuma hanya berapa jalur, ditambah lagi ada proyek pengerjaan di jalanan ya. Wow. Jadi juga tadi dikatakan, Vi, ada beberapa jalur alternatif yang bisa digunakan untuk masyarakat sehingga tidak menumpuk semua di Jalan TB Simatupang. Saya tahu salah satu jalur alternatifnya adalah dari Lenteng Agung ke Ragunan, itu namanya Jalan Joe namanya. Oh iya? Iya. Itu nggak ada proyek aja udah macet Jalan Joe mau jadi. Jadi bukan alternatif juga. Waduh, ngeri-ngeri sedap di wilayah ini. Berarti namanya harus dinikmatin untuk yang akan melintas di jalan situ ya. Betul, Ti. Oke. Nih, Ti, kita nanti seperti biasa di penghujung bersamaan, kita hadirkan rangkaian informasi-informasi viral, Ti. Ya. Ada yang viral apa nih? Macam-macam, Ti. Ya, nanti kita simpan. Usai jeda, kami akan kembali ke depan. Jadi kalau dibilang viral-viral ini macam-macam ya kontennya ya. Ada kontennya yang kocak, lucu. Ada yang miris, ada yang miris, sedih. Ada yang juga horor gitu. Ya, horor banget. Nah, itu dia tuh. Ini sebenarnya miris ya pemirsa, karena ada sebuah video yang juga viral di media sosial yang memperlihatkan kalau jenazah ini harus diangkut dengan ojek sepeda motor oleh warga, tepatnya di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo. Jadi hal ini memang dilakukan oleh warga karena memang akses jalan ini yang sulit dilalui karena memang ekstrim ya. Akhirnya dengan menggunakan ojek ini, Ti, kabarnya ini menempuh jarak sekitar 40 sampai 50 kilometer ya. 4 sampai 5 jam. 4 sampai 5 jam. Wow. Cukup jauh. Apakah infrastruktur di lokasi memang masih seperti ini, Ti? Cukup miris. Katanya sudah sempat ada pengajuan untuk membuka akses jalan. Sudah pernah dilakukan pengajuannya ke kementerian. Tapi karena berbenturan dengan kawasan Taman Nasional Bugani, Nani, Wartabone, akhirnya jalannya masih seperti ini. Ya, semoga ini menjadi perhatian ya buat perangkat pemerintahan yang ada di wilayah tersebut. Oke. Ada juga nih, seorang imam masjid ditusuk saat memimpin sholat subuh berjamaah di Masjid Baitur Rahman Kompira, Kecamatan Petasia Timur, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Cukup mengerikan. Detik-detik pelaku melakukan penusukan ke seorang imam yang akan ruku ya. Nah, seperti itu. Mohon maaf, kami harus mengaburkan dan memburamkan karena memang tidak enak untuk dilihat. Nah, pelaku ini, Ti, itu sempat juga berjamaah dulu begitu dengan jamaah lainnya. Kemudian langsung menusuk dan kabur ya? Iya, kabur, tapi akhirnya berhasil diamankan, Siti. Apakah memang tidak ada menaruh kecurigaan? Kalau kita lihat dari pakaian seperti pakaian orang pada umumnya mau beribadah di masjid ya. Tapi juga pihak kepolisian masih terus mendalami sebenarnya apa sih yang menjadi motif dari pelaku ini melakukan penusukan. Saya agak nggak fokus sama yang belakang. Tetap dengan posisi sholat soalnya. Itu dia. Tapi juga ini ya,
ketika dia maju ke depan kan dia nggak langsung nusuk ya? Ya. Apa jamaah lain nggak curiga gitu, ngapain sih ini jamaah ke depan gitu Mungkin loh? khusyuk sholatnya, Vi. Ya Khusyuk kan banget kalau ya. yang khusyuk kan kita nggak merhatikan apa yang ada di sekitar kita. Semoga sang imam kondisinya semakin diberikan kesehatan amin. ya. Baik, Lanjut. Monggo Ti. Kita ke informasi lain di Sukabumi, Jawa Barat. Ada seorang siswi SMU di Sukabumi, Jawa Barat ini ditampar oleh guru karena istri guru tersebut melihat di media sosial bersuah foto selfie dengan seorang siswi di sekolah tersebut. Istri guru tersebut tidak terima adanya foto selfie yang menjadi viral di media sosial. Ada apa dengan rumah tangga Anda ya? Gitu. Kenapa sampai panjang? Iya. Kenapa jadi panjang gitu? Inilah ya? kalau baper yang tidak pada tempatnya Ti kayaknya. Gitu ya, Pi ya? Iya. Jadi memang ini informasi ini ada sejumlah murid sekolah di Curug, Kabupaten Sukabumi melakukan aksi unjuk rasa di halaman sekolah. Terus? Jadi siswa ini menuntut oknum guru pelaku perundungan segera dimutasi dan juga meminta maaf secara terbuka. Gini, memang banyak fotonya dengan sang guru tersebut si siswi ini begitu lah ibaratnya, ya kan? Soalnya sekarang banyak ini sih Rati dulu deh video-video ketika sekolah. pelakor. Jadi ada kan nggak Rati foto sama guru gitu misalnya? Ada dong. Ada kan? Tapi rame-rame, Vi. Nggak pernah selfie berdua. Nah ini selfie berdua jangan-jangan ya? Berdua. Dan sering banyak kayak gitu Ya kalian. itu bisa jadi ini sih. Kita serahkan kepada pihak sekolah aja deh kalau gitu ya. Oke Ti, ini ada juga nih. 2 siswi sekolah dasar di Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo, Provinsi Gorontalo terlibat perkelahian yang diduga terjadi di kawasan Pasar Modern Limboto, di mana adu jotos antara siswi sekolah dasar. Ini terekam video dan viral di media sosial. Kabarnya sih sudah didamaikan, sudah dimediasi oleh pihak sekolah ya. Tapi harapannya juga tolonglah diajarkan anak-anak ini baik itu oleh sekolah maupun juga orang tua. Iya. Baik-baik bermedia sosial. Betul. Bikin konten-konten tuh yang bermanfaat, berguna, berfaedah gitu ya, Vi. Stop lah ya, keributan-keributan nggak penting kayak begini Ti. Ya, Rati pasti nggak pernah nih adu jotos dulu waktu SMA ya Ti. Ya enggak lah, Vi. Maksud saya kan anak yang budiman, baik hati, tidak sombong. Nama Bapak Budiman ya Ti? Bukan. Bukan tuh kan. Saya kan anaknya Budiman. Zaman sekolah Nah, nih. ini yang kayak gini-gini nih Ti, konten-konten kayak gini nih. Ini bisa, waduh. Jadi adu jotos. Jadi adu jotos. Rati marah sama saya, nuduh-nuduh ayah saya Budiman. Saya tanya, emang beneran Budiman? Enggak, bukan Budiman. Mungkin pemirsa bisa memantau. Besok saya siaran sendiri atau berdua. Kalau berdua kayak ada berarti udah terjadi jotos gitu ya. Enggak, tapi penting Ti. Kenapa pertanyaan saya masa lalu Rati itu seperti apa? Karena begini, ada istilahnya tuh luka yang terjadi di masa lalu. Luka batin. Iya, itu akan mempengaruhi kelak nanti dia ketika dia beranjak remaja dewasa. Nah, bagaimana cara mencegah atau mungkin mencari jalan keluarnya begitu ya? Nah, kita simak Hidup Sehat sesaat lagi Ti. Dibahas secara lengkap ya. Bukan kita membahas ya, Via. Kita harus pamit undur diri. Sesaat lagi ada program Hidup Sehat sesaat setelah Apa Kabar Indonesia Pagi. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Arif Fadil. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.